Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan membahas mengenai psikologi klinis, dan materi yang akan saya bahas adalah tentang DID atau Dissociative Identity Disorder. Sebelumnya nih di sini teman-teman ada yang pernah dengar tentang kepribadian ganda atau dengar dari temannya dan hal tersebut, atau pernah lihat dari film? Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang apa itu kepribadian ganda, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kepribadian ganda tersebut berjalan atau terjadi pada seseorang. Oke, untuk analoginya seperti ini. Dalam suatu kapal, Anda adalah seorang kapten dari kapal tersebut, dan Anda adalah satu-satunya orang yang dapat mengatur tujuan atau kemana kapal tersebut pergi, terus kapan kapal tersebut harus istirahat. Nah, itu adalah gambaran umum untuk manusia-manusia normal ya. Nah, untuk penyandang DID itu berbeda. Contohnya, pada satu kapal ada banyak kapten yang menaiki kapal tersebut, dan setiap kapten memiliki pendapat yang berbeda, memiliki kepribadian yang berbeda, dan semuanya memiliki kepribadian ideal masing-masing, dan setiap kapten tersebut berebutan ingin mengatur kapal tersebut. Nah, itu adalah gambaran umum atau analogi dari penyandang DID ini. Nah, DID ini merupakan gangguan kejiwaan yang menuai banyak pertanyaan. Kayak apa sih yang sebenarnya dirasain DID, terus kayak apa yang menyebabkannya, terus kayak ada nggak sih cara buat nyembuhin DID ini? Nah, buat menjawab semua pertanyaan itu, mari teman-teman simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Nah, DID ini adalah Dissociative Identity Disorder, yaitu adalah kepribadian ganda dan kepribadian di mana seseorang memiliki banyak kepribadian atau disebut alters. Alters itu adalah kepribadian lainnya dari dirinya, atau kayak misalnya saya adalah host namanya untuk kepribadian saya. Nah, di situ saya memiliki kepribadian yang lain selain diri saya, nah itu disebutnya alter atau alter ego. Nah, utama dari DID ini adalah dissociation atau rasa terlepas dari pikiran sendiri. DID ini akan dialami ketika dirinya si host ini didapatkan pada situasi yang tegang atau hubungan yang rumit. Di situ akan terjadi switch atau yang namanya alters yang masuk, dan hostnya mundur. Jadi tubuh host ini dikendalikan oleh altersnya sendiri. Nah, host ini tidak akan sadar saat tubuhnya diambil alih, tapi host ini bisa sadar gimana caranya. Nah, caranya itu ketika altersnya itu mengizinkan hostnya untuk melihat apa yang terjadi saat tubuhnya diambil alih, tapi tidak semua alters akan membolehkan hal tersebut. Hanya beberapa kasus saja yang pernah terjadi. Terus untuk gangguan DID ini contohnya kayak orang yang biasanya makan pakai tangan kanan, terus melakukan aktivitas menggunakan tangan kanan, ternyata tiba-tiba dia menjadi kidal. Nah, itu kan orang biasa nggak mungkin, nggak bisa kayak gitu. Nah, ini karena dia memiliki alters, hal itu sangat memungkinkan gitu. Nah, terus si altersnya ini memiliki wujud yang berbeda-beda gitu. Kayak kalau orang-orang mikir semuanya ini pasti manusia gitu, nggak juga. Karena alters ini ada juga yang berupa binatang atau misalnya robot, dan itu terjadi sesuai dengan nanti kayak trauma apa yang dialami, dan altersnya itu muncul untuk melindungi dirinya. Jadi itu tergantung si bayangan dia kayak gimana. Nah, ya timbulnya itu karena trauma kepanjangan, sesuai yang saya tadi bilang. Si DID ini, penyandang DID ini, mengapa dia memiliki DID? Karena adanya trauma berkepanjangan yang sangat berat. Contoh kasusnya nih ya, contoh kasus DID yang paling suram adalah
dari seorang anak bernama Jenny Haynes. Katanya dia memiliki lebih dari 2000 alter akibat pelecehan seksual yang dialami oleh yang di dia, dia mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya sendiri saat masih kecil. Nah, alter pertama yang timbul itu adalah anak kecil bernama Simphony yang mengambil alih tubuh Jenny waktu ayahnya melecehkan si Jenny ini. Nah, kalau teman-teman masih nggak percaya, ini pasti cuman akal-akalan doang atau cuman acting doang. Nih, kalau nggak percaya, si Jenny ini waktu di persidangan dia bisa memenangkan persidangan dengan 5 saksi, yaitu altersnya sendiri. Ya, dengan altersnya sendiri kayak kepribadian yang lainnya jadi saksi di persidangan dan dia memenangkan si persidangan tersebut. Nah kan kalau kalian masih nggak percaya gitu, ngapain anak kecil acting kayak gitu atau ngebohong kayak gitu, kan nggak mungkin gitu. Nah terus kalau ada yang nanya apakah DAD ini bisa disembuhkan, jawabannya adalah tidak bisa disembuhkan karena orang yang memiliki DAD ini traumanya itu masih dalam diri mereka gitu, jadi tidak bisa disembuhkan. Jadi satu-satunya cara yang terbaik untuk penyandang DAD ini harus belajar mengalami hidup bersama altersnya gitu, terus menempatkan, kalau di penyandang DAD ini ditempatkan pada hubungan yang traumatis atau situasi yang rumit, maka altersnya juga akan sering muncul. Nah maka penting untuk penyandang DAD ini untuk menjalani terapi agar mereka bisa menghadapi situasi yang tegang tanpa harus sering mengalami switch dengan altersnya. Nah sekian dari saya tentang materi DID ini atau dissociative identity disorder. Apabila teman ada yang melakukan self diagnostik, mohon maaf, ini bukan untuk self diagnostik tapi hanya untuk share tentang apa itu DID. Apabila teman-teman pengen tahu ada kelainan mental dalam diri teman-teman bisa ke psikolog terdekat untuk mencari tahu apakah ada kelainan mental dalam diri kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.